تفرد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wa qaula idam ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wa qaula idam wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul adzim. Yang kami takdimi dan senantiasa kita ikuti nasihat dan petuah-petuahnya para alim ulama, yang senantiasa kita ikuti nasihat-nasihatnya, arahan-arahannya kepada para sesepuh bini sepuh, khususnya jamaah Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah, seluruh jajaran takmir Masjid At-Taubah, seluruh pengurus organisasi Jam'iyah Majelis Ta'lim At-Taubah, Yasinta, dan segenap pimpinan di wilayah Surya Asri, RT 42, 43, 44 dan 45, dan seluruh unsur masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan, terkhusus seluruh hadirin jamaah yang hadir pada pengajian subuh pagi ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, mari tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah yang begitu mendalam dari lubuk hati kita yang paling dalam, dari ruhani kita, di mana Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang senantiasa membersamai kita di setiap tarikan nafas kita, Tuhan yang lebih dekat dari urat nadi leher kita. Pada kesempatan pagi hari ini, di subuh yang penuh barokah ini, kita ditakdirkan olehnya untuk bersama-sama kembali dalam pengajian subuh rutinan Sabtu, yang pada pagi hari ini pekan ketiga bulan November. Sedianya kalau panjenengan cermati urutannya sekarang ini, jadwalnya Ustadz Haryadi Abdullah. Biasanya beliau ngaji kitab
Lubabul Hadis ya, beliau ini. Tapi karena pagi hari ini, siang hari ini beliau harus mengawal kegiatan ziarah Ibu-Ibu Yasinta ke Jawa Tengah. Insya Allah sebentar lagi akan berangkat pukul 5, mungkin masih persiapan, sehingga ditukar, minta Pak Abu tolong diisi dulu pekan ketiga, karena November ini kan ada 5 pekan. Biasanya saya selalu ngisi di pekan kelima. Kita ini jarang ketemu biasanya kalau ngimami kan gitu kan, sering. Tapi kalau kajian seperti ini biasanya di pekan kelima setiap 3 bulan. Nah ini saya maju duluan ya Bapak Ibu. Nanti Ustadz Haryadi yang di pekan kelima di bulan November, seperti itu. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak nyala Mas Ari? Ya. Iya, biasaan ada di laptop ini materinya ya. Enggak apa-apa, saya lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah kita ketahui, panjenengan semua senantiasa rutin setiap Sabtu itu mengikuti kajian subuh. Di pekan pertama bersama dengan Ustadz, siapa yang pekan pertama masih ingat Bapak Ibu? Enggak ngerti Ustadz. Ainur Rafiq ya. Jadi mengkaji tentang fikih muamalah. Jadi mengkaji fikih kontemporer berkaitan dengan fikih muamalah tentang ekonomi Islam. Kemudian di pekan kedua rutin senantiasa bersama dengan Lora Anwar Musyadat mengaji tentang fikih ibadah, ngaji sholat dan sebagainya. Di pekan ketiga dengan Ustadz Haryadi kitab Lubabul Hadis, dan pekan keempat dengan Ustadz Muhyiddin ngaji tauhid. Nah saya biasanya muncul di pekan kelima di setiap 3 bulan sekali, mengisi kekosongan di pekan kelima, spesifik membahas tentang mengenal diri dalam tinjauan Al-Quran dan sains. Nah seperti biasa Bapak Ibu jamaah sekalian, kita mulai pertemuan kita dengan disclaimer. Saya selalu akan memulai ini, disclaimer ya, kesepakatan bersama, diulang-ulang, mesti saya ungkap terus. Apa disclaimernya? Yang pertama, bahwa kita di sini ini sama, tidak ada yang namanya guru, tidak ada yang namanya ustadz, santri, tidak ada. Kita semua ini sama-sama santri semesta. Kita belajar langsung dari Allah lewat pertemuan ini. Cuma bedanya di sini saya ditugaskan, digunakan sebagai perantara dari Allah untuk mengumpulkan beberapa materi informasi terkait dengan konsep yang biasa saya bawa, mengenal diri, baik menurut perspektif Al-Quran maupun perspektif sains, karena sains itu bidang saya. Jadi disitulah ada kekhasan. Jadi kalau bersama saya mesti ada berbau sains, ada kedokterannya, kadangkala kesehatan begitu. Jadi arahnya ke situ agar tidak tumpang tindih. Karena kalau bicara tauhid sudah ada Ustadz Muhyiddin, dan kalau bicara fikih itu sudah ada pakarnya sendiri. Mending saya lebih aman tinjauannya sebenarnya ke arah tauhid, ke arah ketuhanan, tetapi dari sisi sains. Nah itu Bapak Ibu, ini biar kita sepakat dulu jalurnya. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian para jamaah, bahwa dalam cara pandang kita terhadap apapun yang terhampar di alam semesta ini, senantiasa kita menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama subjektivitas, yang kedua objektivitas. Nah biasanya dalam tradisi keilmuan sudah lama sekali dan berabad-abad ini ada kesan bahwa sains itu dianggap sebagai ilmunya orang barat ilmunya orang bule.
Baru kalau bicara tentang agama, baru kita sebut ini adalah ilmu yang memang dari Tuhan gitu. Seolah-olah begitu, seolah-olah sains ini kita pisahkan. Bahkan ya agak sedikit apa ya, kalau saya boleh sebut itu ya sedih juga gitu. Bagaimana kita yang katanya bertauhid kepada Allah, bagaimana yang katanya kita ini memiliki Tuhan yang hanya Dia yang ada, Ahad, yang bersifat esa, satu-satunya, tidak ada lagi yang ada. Kita bisa memisahkan bahwa sains, di mana ilmu sains itu adalah ilmu yang disarikan dari fenomena alam sekitar, dari fenomena alam semesta. Kenapa sains ini kemudian kok dipisahkan? Seolah-olah sains ini dianggap adalah ilmunya orang kafir. Dulu begitu Bapak Ibu. Yang akhirnya mohon maaf, sains berkembang pesat, sudah ditemukan teknologi-teknologi canggih, hingga saat ini kita punya yang namanya teknologi. Kita mengenal yang paling dekat apa dengan kita Bapak Ibu, yang setiap hari menyita waktu kita, kita hampir lupa. Setiap hari kita bersama dengan keluarga, bahkan seorang bapak, seorang suami dan seorang istri secara fisik, secara jasad duduk bersama, tetapi jiwanya tidak bersama. Biasanya sedang menghadapi apa Bapak Ibu? Handphone ya, Android ya toh, duduk bareng ini jejeran, yang satu ngecat teman-temannya, ibu-ibunya gimana kabarnya nya, yang bapaknya juga begitu, bro kapan bro kita mancing lagi bro gitu. Akhirnya nggak terjadi tuh komunikasi batin antara suami dan istri. Begitu dahsyatnya teknologi, tapi kita masih tidak mau menerima bahwa itu adalah produk dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu berkembang pesat. Sementara agama seolah-olah berbicara tentang ritual, sholat, puasa, seolah-olah kalau bukan itu bukan dari Tuhan. Nah, mulai hari ini makanya saya masuk sebagai latar belakang kajian Al-Quran dan sains, tetap kaitannya dengan tauhid. Ini dalam rangka ini Bapak Ibu, mari kita sadari bersama, tidak ada satupun seluruh peristiwa yang ada di alam semesta ini, baik yang dohir maupun yang batin, yang lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada kekuatan apapun di alam semesta ini kecuali dari Allah. Jadi sains pun itu sebenarnya adalah ilmu Allah yang dipampang, yang kemudian diteliti oleh para ilmuwan, orang para ahli fikir. Di Al-Quran Allah selalu mengatakan la'allahum tatazakkarun, la'allahum tatafakkarun, disuruh berzikir. Iya betul, tiap hari kita berzikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Tidak apa-apa, itu untuk membendingkan batin, karena zikir ini memang untuk makanan batin. Tapi pikiran kita ini butuh teknologi, butuh ilmu, butuh sains Bapak Ibu, sehingga kita ini tidak bodoh, tidak dibodohi dan gampang diadu domba, karena kita ini kurang melek sains. Nah, oleh karena itu walaupun sedikit-sedikit akan kita masukkan ke dalam kajian kita, khususnya di GSB setiap 3 bulan sekali ya Bapak Ibu, ya kita masukkan di sini. Tetapi sains yang saya bawa di sini lebih kepada arahnya kepada ketauhidan, dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau ada istilah-istilah yang akan kami sampaikan itu agak apa Bapak Ibu, agak asing, kok aneh ya istilahnya, Bapak Ibu ndak usah bingung ya dengan istilahnya. Kuok misalnya, lepton gitu, apa itu? Ya jenengan cukup kenal, oh jadi Pak Abu kuok gitu toh. Tapi yang penting nanti esensinya akan saya sampaikan. Apa itu? Dan untuk apa itu? Nah ini penting ya Bapak Ibu, nanti sehingga panjenengan tidak kaget, karena ini ya banyak dikupasnya ya di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah umum, di pesantren belum tentu dibahas, kecuali pesantren-pesantren modern sekarang sudah mulai banyak yang sudah memadukan antara ilmu dan agama, yang kemudian sekarang muncul kelompok baru kajian yang disebut dengan spiritual science. Nah sekarang sudah bertemu Bapak Ibu, jadi setelah terkuak semuanya sudah ketemu sekarang titiknya.
Jadi sekarang kita tidak asing lagi dengan sains. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, 3 bulan yang lalu kita sudah membahas, Bapak Ibu, ini sambil nunggu PPT-nya Bapak ya, kita sudah membahas tentang diri. Kenapa saya selalu menggunakan kajian ini disebut mengenal diri? Karena saya mengacu kepada sebuah makalah yang diungkapkan oleh para sufi. Masih ingat Bapak Ibu makalahnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya ia mengenal Tuhannya. Jadi cara untuk mengenal Tuhan yang diungkap dalam makalah ini dengan mengenal diri. Siapa diriku? Nah, itu poin penting. Yang kedua, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ini bukan di Al-Qur'an. Tuhan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku adalah perbendaharaan tersembunyi, kata Allah. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk, dari makhluk itulah dia mengenalku. Nah, ini dua hal yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Jadi Allah menciptakan alam semesta dan seisinya makhluk termasuk kita, tidak ada lagi tujuannya kecuali dia ingin dikenal. Nah, ini penting. Nah, gimana cara mengenalnya? Ke makalah yang kedua tadi, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya ia mengenal Tuhan. Berarti cara mengenal Tuhan bagaimana Bapak Ibu? Dengan cara mengenal siapa aku. Nah, ini alur berpikirnya seperti itu. Dan kita sudah membuat kajian sampai 4 pertemuan. Ini sudah masuk pertemuan kelima. Itu kita sudah mengupas panjang ya Bapak Ibu, bahwa diri kita terdiri dari berapa unsur Bapak Ibu, masih ingat? Ada 3. Dari mana Pak Abu itu? Dari Al-Quran. Yang pertama masih ingat apa? Jasad, jism di dalam bahasa Al-Quran. Yang kedua apa masih ingat Bapak Ibu? Nafs. Kalau dalam jamaknya namanya anfus. Apakah itu? Jiwa. Ya, Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, apa di Al-Quran nyebutnya? Ruh. Al-Quran hanya menyebut 3. Walaupun para sufi itu memetakan lagi ada beberapa. Tetapi kita pegang yang bukan yang sufi itu bikinan sendiri, enggak. Jadi ini pun 3 besar ini pun bisa diuraikan lagi gitu Bapak, menurut pengalaman spiritual masing-masing. Tetapi di Al-Quran kita cukup biar sederhana, kita kenal 3 tadi. Apa Bapak Ibu masih ingat? Jasad, jiwa, dan ruh. Nah, ini kita agak sambil dialog gitu Bapak Ibu ya. Jadi biar kita itu senantiasa tahu, aku iki sopo saja nih. Ini apa? Tangannya abu, ini kepalanya abu, ini hidungnya abu. Lah abu yang mana? Bingung kan? Ini pikirannya abu, ini hatinya abu. Lah abu yang mana? Bingung kan? Sampai sekarang kita masih belum tahu siapa aku. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nanti ketika kita sudah merenung mendalam, Bapak Ibu tahu siapa aku, saat itulah kita sudah mengenal siapa Tuhanku. Nah, ini kajiannya kalau lebih pengen mendalam lagi Bapak Ibu sudah mulai harus masuk. Jangan asing lagi Bapak Ibu. Saya ini menjadi sedih ketika Bapak Ibu mengenal istilah tasawuf itu selalu identik gini. Awak dewe ki syariat sik durung becus kok bicara tasawuf. Mesti selalu begitu. Ini ilmu yang terlalu tinggi ini, ilmunya wali ini loh. Makalah tadi itu bukan hanya untuk wali Bapak Ibu. Aku ingin dikenal itu untuk siapa? Untuk kita semua. Dan di dalam Al-Quran tadi saya sebutkan di dalam At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu menciptakan kita manusia ini sebaik-baik ciptaan. Jadi dari sekian ciptaan yang ada di alam semesta ini, ciptaan yang terbaik itu siapa? Ya manusia. Makanya kenapa Allah tadi mengatakan untuk mengenalku, kenalilah dirimu. Jadi sebenarnya kita mengenal Allah itu tidak perlu harus keluar, cari ke gunung, cari ke hutan, itu tidak perlu Bapak Ibu.
Cukup kita diam merenung, kenali siapa diri kita yang sebenarnya. Saat itulah Allah akan memperkenalkan dirinya. Nah, ini penting ini Bapak Ibu ya. Lu tadi ngeri ngono Pak Bu. Ya enggak, lah kok ngeri. Dan apakah ilmunya begitu sulit? Enggak Bapak Ibu. Kami di At-Taubah ini, kita ini kan ada banyak kumpulan Bapak Ibu, bapak-bapak, ada yang senang mengaji Al-Quran, belajar tajwid, membenarkan bacaan, ya kita fasilitasi, namanya ini masjid. Ada yang senangnya dibaan, ya kita fasilitasi. Termasuk ingin mengaji diri, mengenal siapa diriku, ngaji tasawuf, ya kita fasilitasi Bapak Ibu. Dan ngaji tasawuf ini wajib Bapak Ibu untuk kita semua. Jadi sekarang itu Pak aku iki ngaji Al-Qur'an sik durung iso ya Pak. Sik gak patik cetha ya. Bicara fikih ya aku salatku sik gak bener ngono kok bicara tasawuf. Ndak ada hubungannya Bapak Ibu. Lu kok iso? Wilayahnya beda. Jadi tidak ada syarat-syarat khusus. Perbaiki syariatmu. Kamu mondok dulu sampai kitab-kitab itu kamu kuasai baru kamu naik level. Tidak ada begitu Bapak Ibu. Jadi wilayahnya berbeda. Ada wilayah fikih dan teman-temannya itu dalam apa namanya, dalam kajian namanya syariat kalau di dalam tinjauan kita. Tetapi mengenal ketuhanan, mengenal diri yang sejati itu siapa, itu tinjauannya hakikat, itu ilmu yang berbeda Bapak Ibu. Jadi walaupun kita sedurung iso maca Al-Qur'an ngono, iso Pak Abu belajar tasawuf, lu bisa siapa bilang enggak? Malah lebih simpel ilmunya Bapak Ibu, tinggal kita jujur sama diri. Biasanya kalau dalam tradisi tasawuf itu, kalau di tarikat itu tingkatan keduanya setelah syariat itu ada yang namanya dzikir ya Bu ya, dzikir berapa ribu gitu. Itu apa tujuannya? Itu sebenarnya untuk menenangkan kolbu, membuat pikiran ini diam. Kalau sudah pikiran diam, itu yang muncul itu adalah sesuatu yang luar biasa, menenangkan, hening begitu. Nah itulah kondisi-kondisi ruh. Jadi kalau kita ingin mengalami kayak apa keadaan ruh, itu ya dengan cara begitu. Yang membuat ruwet itu apa tuh Bapak Ibu? Pikiran kita. Pikiran dan ego inilah yang menguasai kita Bapak Ibu. Ego punya angan-angan, keinginan, aku pengen sukses. Sukses itu lek omahe yang gede, duwe mobil, itu punya kekuasaan, begitu Bapak Ibu. Akhirnya aku, sopo kowe? Aku, begitu. Padahal kalau sudah mengenal diri yang sejati, tidak akan ngomong seperti itu. Orang-orang yang sudah mengenal dirinya, dia akan fana. Karena dia sadar betul, la haula wala quwata illa billah, itu wis merasuk ke sukmanya Bapak Ibu, ke jiwanya, tidak sekedar di mulut. Sadar benar bahwa saya angkat tangan ini karena diangkatkan oleh Allah. Saya berkalam ngomong seperti ini karena diomongkan oleh Allah. Dan yang paling dalam yang tidak kita sadari Bapak Ibu, saya ini merinding kalau ngomong seperti ini, bahkan kita lupa kalau kita dinafaskan oleh Allah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang sadar kalau Bapak Ibu itu bernafas? Ayo Bapak Ibu, saya pengen tanya sekarang, Bapak Ibu, nafas kita itu kita sadari enggak Bapak Ibu? Keluar masuknya nafas itu loh, panjenengan atur buatan atur Pak Bu, ini sadar saya, ini saat ini sadar. Ketika Bapak Ibu tidur, apakah Bapak Ibu berhenti bernafas? Tidak. Lo kok ngerti? Ya bukti ini kalau aku lihat bojoku turu yo perutnya kembang kempis, tak cekel irunge. Jangan sampai berhenti nafasnya Bapak Ibu. Kalau sudah berhenti bingung kita cari tetangga, Bapak gimana suami saya ini, gimana istri saya ini udah gak bernafas, itu kan artinya nafas itu tidak kita kendalikan Bapak Ibu. Keluar masuk secara otomatis, detak jantung juga berdetak secara otomatis, aliran darah mengalir tanpa diperintah. Kalau nafas dihentikan oleh Allah, tidak usah lama-lama Bapak Ibu, berhenti kita ini yang namanya hidup. Kalau sudah berhenti hidup, kita sudah tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Jadi mayit Bapak Ibu, mati kita. Jadi sebenarnya kita ini mayit, cuma mengalami yang namanya hidup. Lu kok bisa begitu? Karena kita berada dalam yang maha hidup. Allah meliputi segala sesuatu, baik yang dohir maupun yang batin. Allah tak berawal dan tak berakhir. Jadi semua diliputi oleh Allah Bapak Ibu. Saya ingin tahu, adakah sebuah perbuatan, adakah sebuah peristiwa yang lepas daripada kehendaknya? Tidak ada Bapak Ibu.
Kok kita ngaku-ngaku itu loh? Itu kalau nggak aku gak iso koyok ngono. Lu kok bisa itu? Emang Bapak Ibu bisa melakukan itu tanpa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa, Bapak Ibu. Yang ini kita telusuri, di manakah penghubung antara kita sebagai makhluk dengan Tuhan? Nah itu. Di mana letaknya Bapak Ibu? Kira-kira di mana letaknya? Dari 3 unsur tadi. Dari jasad, dari jiwa dan ruh. Di mana adanya Bapak Ibu? Adanya di ruh. Adanya di ruh. Nah, itu kajian paling puncak dari pengenalan diri Bapak Ibu. Hari ini kita coba akan mengupas itu. Ada yang takut Bapak Ibu, cok ngomong ruh rek medeni rek gitu. Jadi bayangan kita roh itu ya apa gitu. Dan di Al-Qur'an itu juga tidak banyak memang ayat-ayat tentang ruh. Beda dengan jiwa. Jiwa itu ratusan Bapak Ibu. Saya akan bacakan di sini. Ini kok belum nyala ya, maaf Bapak Ibu. Saya mohon waktu sedikit ya Bapak Ibu, sebentar. Kita agak-agak anu ya Bapak Ibu, merenung gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan apa? Amin. Oke Bapak Ibu, saya langsung saja ke ini. Di pertemuan keempat Bapak Ibu kemarin sudah kita membahasnya ya Bapak ya. Kita agak ngetret dulu ya. Ini gara-gara materinya belum dipang-pang ya. Saya itu Bapak Ibu kalau menjelaskan itu set gitu. Jadi apa yang muncul mengalir gitu. Makanya kalau nggak dipandu dengan PPT ini ada untungnya. Di samping ya memastikan bahwa apa yang saya sampaikan sudah saya siapkan sebelumnya. Tapi juga untuk memandu. Kalau enggak begitu, saya mengalir apa yang saya pengen ngomongkan gitu. Karena itu otomatis, tidak dipikirkan. Itu. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita balik ke sini sedikit ngatrit ya Bapak Ibu. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu. Yang kita bahas adalah eksistensi kita sebagai ciptaan. Jadi manusia tadi ada 3 hal ya Bapak Ibu. Ada badan, ada jiwa, dan ada ruh. Badan dan jiwa itu diciptakan dalam bahasa Al-Quran. Sementara ruh itu ditiupkan, jadi tidak disebut diciptakan. Nanti kita lihat. Nah, sementara jasad atau badan atau raga dan jiwa itu sudah kita pahami kemarin Bapak Ibu. Jasad itu kita sebut namanya badan kasar, bersifat material, memiliki massa. Ya ini tubuh kita ini jasad. Ini semua badan. Kalau tubuhnya manusia, ya ini yang nampak ini ada hidung, mulut ini jasad. Ya, kita ini namanya organisme, tersusun atas organ-organ. Organisme itu namanya manusia secara utuh, secara jasad Bapak Ibu. Dalam biologi itu tersusun atas organ-organ. Ada tangan, ada telinga, ada hidung. Ini namanya organ Bapak Ibu. Beda-beda, ada jantung ya, ada paru-paru. Kalau di dalam itu ya, itu namanya organ. Nah, organ-organ masing-masing organ, misalnya saya ngomong jantung itu tersusun atas namanya jaringan-jaringan. Jadi di dalamnya itu yang lebih kecil lagi namanya jaringan-jaringan. Lebih ke dalam lagi itu namanya sel Bapak Ibu. Jadi penyusun jaringan itu sel. Nah, sel inilah sebagai puncak terdalam. Di dalam sel inilah pesan-pesan ilahi muncul. Dalam DNA namanya. Makanya kalau orang itu pengen tahu iki anakku tenanan tak gak yo gitu kan rame mesti ya. Kalau heboh ini iki anakku gak yo itu kan mesti tes DNA gitu. Karena itu yang paling pas. Jadi pesan semesta, pesan ilahi di dalam diri manusia itu puncaknya ada di DNA-nya. Itu Bapak Ibu. Disitulah letaknya. Sebenarnya kalau kita amati Bapak Ibu, semakin menuju ke dalam, semakin menuju ke ukuran yang terkecil sebagai penyusun sebuah organisme, itu menuju kepada benda mati sebenarnya. Itu menariknya Bapak Ibu. Setelah diteliti ya Bapak Ibu, itu ada molekul-molekul atom begitu kalau dari fisikanya sebagai penyusunnya. Itu benda mati, bukan benda hidup. Lu kok bisa hidup? Nah ini kan aneh itu Bapak Ibu. Ternyata setelah kita baca di beberapa literatur Bapak Ibu, di temuan-temuan sains terbaru sekarang sudah mulai bisa diungkapkan, walaupun masih misteri Bapak Ibu. Ternyata apa yang menyebabkan hidup itu? Di situ ada yang disebut dengan, nyebutnya bukan ruh, tapi yang disebut dengan sistem informasi. Dan kalau disebut di Al-Quran itu ketika Allah menghendaki sesuatu,
kun fayakun gitu. Itu ternyata, waduh, maksudnya apa kun fayakun? Jadi kalau jadi maka jadilah. Itu adanya di situ Bapak Ibu. Jadi misterinya di situ. Sampai sekarang sains itu angkat tangan, nggak iso jelas. Jadi sehebat-hebatnya sains itu notok sampai titik di situ batasnya. Sains tidak bisa menjelaskan adanya sistem informasi yang membuat sebuah pesan. Jadi pilihan DNA itu disusun sedemikian rupa begitu, yang akhirnya ini memberikan kesan hidup dan memberikan makna. Itulah yang disebut dengan kesadaran gitu. Nah, nanti kita di next pertemuan kita akan mengkaji secara khusus namanya kesadaran Bapak Ibu. Ini menarik sekali, itu bagian dari diri. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jiwa itu disebut dengan badan halus atau bioplasmik, bersifat gelombang atau energial. Jadi kita ini semua Bapak Ibu, tubuh kita ini kan jasad, namanya badan kasar. Kelihatannya menurut kita yang hidup jasadnya ya Bapak Ibu ya. Loh, ini hidup semua kelihatannya gitu Bapak Ibu ya. Karena memang kelihatan nih loh hidup semua gitu kan ya. Tapi sebenarnya ada jasad badan kasar, secara bersamaan di dalamnya itu ada namanya badan energial. Itulah yang disebut dengan nyawa. Jiwa dalam konteks lain namanya nafs di Al-Quran. Jadi nafs itu ada nyawa, ada jiwa, ada diri. Nyawa itu lebih ke sifat badaniah tetapi energi, gelombang bentuknya, bukan padat kayak gini. Kalau mungkin kalau para dulu di pekan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya ada yang tanya apa itu dulur lain gitu apa namanya, khodam gitu ya. Entah itu ya, pernah ada bapak yang bertanya waktu itu ya. Kita bisa ini kan namanya konsep ya Bapak Ibu, boleh saja itu bisa benar bisa salah, tapi itu boleh-boleh saja. Jadi tubuh kita ini selain jasad yang kasar ini, itu ada tubuh yang sama persis. Jadi kalau saya ini duduk begini Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan badan jas kasar toh yang duduk, tapi ada badan energi yang juga ada di dalamnya, persis sama. Jadi andaikan dia keluar, akan ada dua itu. Yang satunya bisa dipegang karena ini materi, yang satunya nggak bisa dipegang karena dia gelombang energi. Gitu ya. Kalau sekarang itu mengenal ada teknologi ya Bapak Ibu, ada beberapa teknologi yang apa namanya itu? Saya lupa teknologinya itu, yang memang wujud seperti wujud ada, tapi kalau dipegang itu enggak ada karena nggak bisa dipegang. Loh kok iso? Karena dia energi, bukan materi. Bisa diterima ya Bapak Ibu ya? Bisa diterima ya. Jadi ini jasad kasar, bisa dipegang karena punya massa, punya ukuran, bisa ditimbang, dan ada badan halus, itulah nyawa. Nah, jiwa itu fungsinya Bapak Ibu, yang merasakan berpikir, yang merasakan sedih, itu jiwa. Gitu ya Bu ya. Kalau jasad ini enggak bisa merasakan sedih, bisa merasakan sakit, bisa secara jiwa kalau dicubit. Nah, sakit kan? Nah, itu. Lapar, itu jiwa. Bukan, jasad ya, itu reaksi jasad. Sensorik gitu, lah. Haus itu bukan jiwa tapi lebih ke jasad. Jadi kalau Bapak Ibu merasa haus, itu adalah kecerdasan jasad, kesadaran jasad. Caranya gimana? Ya minum. Kok lapar? Caranya gimana? Ya makan. Nggak bisa dengan berdoa Bapak Ibu. Kok ngerasakan lapar yo? Tak dungo sih ayo. Ya Allah, buatlah aku kenyang. Nggak bisa. Loh kok iso? Karena itu wilayah jasad. Jasad itu solusinya ya materi. Jasad itu benda, solusinya benda. Kalau dia lapar solusinya apa Bapak Ibu? Makan. Kalau haus solusinya minum. Kalau ngantuk solusinya tidur. Ngantuk berdoa, ya Allah biarlah buatlah aku tidak ngantuk. Tidak bisa, wilayahnya beda Bapak Ibu. Bisa diterima ya Bapak Ibu ya? Itu jasad. Nah, jiwa itu wilayahnya adalah wilayah energi tadi yang saya katakan. Nah, ketika manusia itu meninggal, kita sebut meninggal ya Bapak Ibu, itu nyawanya yang lepas. Jadi jasadnya yang mati karena sudah tidak berfungsi, jantungnya sudah berhenti berdetak, paru-parunya sudah tidak bisa mompa lagi, sudah tidak bisa bernafas lagi, peredaran darahnya sudah berhenti. Akhirnya kita sebut apa Bapak Ibu? Mati. Nah, sayangnya yang kita pahami selama ini mati, itu matinya jasad. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Gus Ali biasanya di sini kalau subuh-subuh
Kalau sudah grodak-grodak itu subuh-subuh, innalillah wa inna ilaih, itu langsung kita sedih, ya Allah bapakku sudah ndak ada. Sebenarnya orang tua kita nggak kemana-mana Bapak Ibu. Lu kok iso? Hanya pindah dimensi saja. Yang lepas itu nyawanya, yaitu Bapak Ibu, jiwanya yang lepas, hanya jasadnya saja yang ditinggal. Dan menariknya Bapak Ibu, menurut kajian ini, jiwa si nyawa yang membawa, yang lepas dari jasad itu membawa semua informasi yang ada, yang dia perbuat selama masih hidup. Kalau kita menyebutnya dulu kan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Di Quran ada atid rokib. Rokib itu yang mencatat amal baik sebelah kanan gitu kan. Itu kan secara agama. Atid itu yang sebelah kiri mencatat amal buruk. Bapak Ibu, apakah malaikat itu makhluk? Eksistensinya makhluk ya pasti. Eksistensinya apakah seperti kita ini? Ada kepalanya, ada hidungnya. Nah, inilah pentingnya kita ngaji Bapak Ibu. Kalau saya pribadi setelah mengkaji beberapa literatur baik dari Al-Quran maupun dalam temuan-temuan ilmiah, saya mengatakan sampai detik ini kepahaman saya, malaikat itu adalah sistem sunatullah Tuhan itu. Jadi badan kita ini secara otomatis kan sudah ada rekamannya. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jenengan ngomong apa, bicara apa, itu terekam otomatis di dalam. Jadi kalau ya, saya ngomong sekarang ini, itu langsung di badan energi saya, di jiwa saya itu terekam. Dan kalaupun itu lepas, rekaman itu masih ada di situ. Itulah sebenarnya apapun perbuatanmu akan dicatat sekecil zarah pun. Nabi itu di Al-Quran itu. Kalau kemaratin zaron yaro, apa sih itu Bu, di salah satu ayat itu. Biasanya sering Ustaz Arifin itu kalau ngimami itu sering baca itu al-adiyat itu. Wal adiyat tidak baha wal mughirati. Terus bukan al-qiyamah kalau nggak salah ya. Saya lupa ayatnya, itu juga saya juga jarang baca itu ayatnya. Itu sekecil zarah pun itu akan tetap ada. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Ketimbang ngomong itu nggak pas, nyakiti, ngomong sehingga nggak enak, mending diam. Itu lebih aman Bapak Ibu. Karena apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perbuat, itu tercatat secara otomatis. Ketika nanti kita mati, lepaslah jiwa ini membawa rekaman itu. Itu loh Bapak Ibu. Jadi besok kalau di akhirat itu akan ada yang namanya pengadilan akhirat, ya jiwanya itu yang akan diadili. Lu jasadnya kemana Pak Bu? Ya akan kembali ke tanah, karena jasad itu terbuat dari tanah. Jadi kalau di Al-Quran disebut kita terbuat dari tanah, itu jasadnya Bapak Ibu. Kembali kemana? Ya ke tanah. Itu yang kita bangga-banggakan. Ibu-ibu itu skincare yang diurusi tiap hari. Ya enggak apa-apa, itu bentuk syukur. Allah telah memberikan sebaik-baik rupa, harus dijaga Bapak Ibu, betul itu. Makan cuk aur-auran, kulit dijaga biar kelihatan fresh, bener, enggak apa-apa, bentuk syukur kita kepada Allah. Tetapi kalau kesadaran jenengan berhenti di situ, ada yang jenengan lupakan. Siapa itu? Ruh itu nggak pernah saja jenengan sentuh. Siapa dia? Nggak kenal. Akhirnya kita kembali kepada Allah, tersesat Bapak Ibu. Banyak jiwa-jiwa yang masih tidak kembali secara sempurna karena tidak cukup energinya untuk menembus yang namanya alam barzah itu. Akhirnya tertahan Bapak Ibu. Makanya yo saya juga bukan percaya nggak percaya bah. Misalnya ada apa itu? Ada apa namanya, makhluk-makhluk yang kadang nggak jelas itu bisa jadi adalah ruh-ruh atau jiwa-jiwa yang tidak bisa kembali dengan sempurna Bapak Ibu. Hanya jiwa-jiwa mutmainnah, hanya jiwa-jiwa yang diridhoi oleh Allah, hanya jiwa-jiwa yang berjalan mengikuti sunatullah, itulah yang akan kembali dengan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin itu Bapak Ibu. Panjenengan ngaji setiap hari, mungkin dengerin YouTube, di GSB rutin hadir. Jangan punya tujuan lain Bapak Ibu. Untuk apa? Biar aku semakin kenal siapa Tuhanku. Karena Allah tidak punya keinginan lain mencipta kita semua. Dia hanya ingin dikenali. Nah, ini penciptaan manusia yang sudah kita bahas Bapak Ibu di pertemuan sebelumnya. Ini Bapak Ibu. Ini yang saya maksud. Ini ilmu rumus fisika Bapak Ibu. Panjenengan opo iku E gitu. E itu energi ya Bapak Ibu. E itu energi,
M itu massa, C itu kecepatan cahaya. Jadi kalau ditulis E sama dengan MC kuadrat, itu adalah rumus yang menggambarkan bahwa sebenarnya massa itu identik dengan jasad, identik dengan badan kasar kita. E itu identik dengan energinya. Jadi badan kasar kita ini sebenarnya tidak lain adalah energi yang memadat, Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi semuanya ini energi sebenarnya. Ketika energinya memadat menjadi materi. Gitu aja gampangannya begitu, Bapak Ibu. Jadi Allah bertajalli, kalau dalam bahasa tasawuf Allah menciptakan itu dengan cara itu. Jadi kita ini semuanya dari energi. Loh kok iso jadi wujud ini kayak apa? Kok jadi materi? Karena itu adalah energi yang memadat, istilahnya begitu. Jadi jika tubuh ini semuanya dilebur bisa menjadi energi, maka menjadi E gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Makanya walaupun tubuh kasar ini sudah mati, sudah tidak berfungsi, tubuh halus yang disebut dengan badan energi, yang disebut dengan nyawa, yang disebut dengan jiwa, itu akan lepas. Itulah yang akan membawa pesan, yang membawa perilaku kita selama kita masih hidup. Nah, kalau kita masih sadar begini Bapak Ibu, masih hidup, itu masih bisa dicek Bapak Ibu kejiwaan kita. Sekarang teknologinya udah canggih Bapak Ibu. Kalau sedih itu ketemu frekuensinya berapa, itu ada datanya Bapak Ibu. Kita sedih ya, sedih Pak, saya lagi sedih Pak, tolong dicek Pak, pakai alat tertentu, itu kelihatan energinya Bapak Ibu, gelombangnya itu kelihatan, oh frekuensinya sekian. Makanya para ahli itu nyebut frekuensi sekian sampai sekian frekuensi kesedihan, gitu bunyinya gitu. Frekuensi ini sampai sini frekuensi ketakutan, frekuensi ini sampai ini frekuensi kebahagiaan. Dan itu semua adalah ekspresi dari jiwa Bapak Ibu. Nah sekarang Pak Bu, saya tanya, ini penting dalam berpikir. Saya pengen tanya Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu mulai dari bangun tidur, alhamdulillah melek. Bapak Ibu ini kalau bangun tidur gimana sih kira-kira keseharian itu? Oh langsung bangun tidur sing didelok opo? Handphone sing digeleki gitu. Ya enggak? Lah mesti ini sing digeleki. Bangun tidur. Kedandapan kayak gini Bapak Ibu, sing didelok handphone. Apalagi semalam ada janji sama temen gitu. Jojo aku dewe dan sebagainya. Masya Allah. Wes mulai hari ini diubah dikit Bapak. Bukan nggak boleh, nanti setelah sadarnya penuh. Bangun tidur itu kan masih antara jiwa itu dikembalikan. Orang kalau lagi tidur yang ada hanya jasad sama ruhnya. Jiwanya dalam genggaman Allah. Adalah sebuah ayat di Al-Quran, ketika orang masih tidur itu jiwanya dipegang oleh Allah, dan ketika dia bangun jiwanya dilepaskan lagi, dikembalikan. Jadi kadang ada orang tidur jiwanya dipegang oleh Allah, habis itu tidak akan dikembalikan lagi. Ya itu kita sebut dia sudah meninggal dunia. Bisa dipahami ya Ibu? Di Al-Quran itu ada. Jadi Allah memegang jiwa kita. Pada saat mati itu dipegang terus, artinya tidak dikembalikan ke jasad. Tapi pada saat tidur toh dipegang. Makanya kita pada saat tidur tidak bisa mikir. Pikiran kita berhenti Bapak Ibu. Indra kita semua berhenti, tidak berfungsi. Tetapi kita sadar kita sedang tidur. Ayo saya tanya, ayo Bapak Ibu ketika tidur sadar nggak kalau lagi tidur? Sadar. Siapa itu? Siapa lagi? Wong jasad itu tidak bisa apa-apa. Siapa Bapak Ibu? Itulah ruh. Itu Bapak Ibu. Nah sayangnya di jasad itu terkadang ada jejak-jejak yang tertinggal di otak kita Bapak Ibu. Sekalipun secara jiwa dia sudah berhenti, tetapi secara jasad karena ruwet pikirannya Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sing diurusi wake wis pokoknya mikir tok isine ya Allah, cek ono tepake uripku iki ya Allah, cek sorone hari-hari mengeluh terus penuh jiwanya penuh dengan energi-energi yang rendah Bapak Ibu. Itu energi rendah, saya nggak nyebut energi negatif ya, energi rendah namanya. Akhirnya itu jejaknya ada yang tertinggal, makanya mengganggu saat tidur. Kalau kita tidur itu kakian mimpi, itu dalam istilah tidur itu kan ada 3 tingkatan Bapak Ibu. Ada tidur yang namanya REM itu tidur yang paling awal, yang itu sebenarnya belum tidur tapi sudah hilang kesadaran. Ada yang di bawah lagi namanya tidur ringan, ada yang paling dalam namanya deep sleep. Yang diinginkan tuh deep sleep Bapak Ibu, karena ketika deep sleep itu benar-benar tertidur. Saya punya abah ya, saya panggilnya abah. Beliau itu termasuk saya boleh sebut ya orang yang sangat dekat dengan Allah, soleh gitu Bapak Ibu. Itu kalau tidur, pernah saya satu perjalanan sama beliau, saya berkendara, Bu tolong ya kamu setir ya Bah.
Abah tak istirahat dulu. Duduk itu plek gitu. Tidur nyenyak sekali. Saya pegang itu enggak bergerak sama sekali. Itulah apa namanya kalau enggak namanya mati sesaat itu. Masih ada nafas karena masih ada ruh. Jadi keluar nafas. Makanya para tradisi spiritual ada yang nyebutnya ruh itu ya gambarannya nafas itu. Ada yang bilang begitu, tapi bukan juga gitu. Enggak bisa diambil sepenuhnya. Enggak salah tapi juga enggak sepenuhnya benar itu. Karena memang itu masih hidup. Masih ada nafasnya Bapak Ibu. Tetapi kesadarannya sudah hilang. Bah, enggak bangun. Setelah 10 menit tepat bangun Bapak Ibu dan kembali bugar. Luar biasa. Jadi sebenarnya tidur itu bukan karena lamanya Bapak Ibu. Kalau kedokteran kan sering mengatakan tidur 8 jam itu. Apanya? Apa itu kalau tidur paling lama berapa jam, Mbak? Abah Thohir? Kalau saya kan pakai jam tangan ini bisa ngukur lamanya tidur Bapak Ibu. Di umur saya yang sudah sekitar 45 ini Bapak Ibu, itu saya tidur itu 4 jam 5 jam itu rasanya lama sekali. Anak kecil itu tidurnya mesti lama sampai 9 jam, kadang 11 jam nggak bangun-bangun. Memang benar. Karena tubuhnya masih sangat fresh itu Bapak Ibu. Semakin tua Bapak Ibu, tubuh kita ini sudah dikurangi nikmatnya oleh Allah. Sadar apa tidak ini? Wis mulai muncul geringgingen. Ya biarkan saja. Aduh, geringgingen aku ya opo ya, wedi mati. Kenapa wedi mati Bapak Ibu? Soalnya kita belum kenal diri. Kalau sudah mengenal diri, rindu dengan kematian itu, karena sungguhnya kematian adalah pintu pertemuanku dengan kekasihku yang paling aku sayangi. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu spiritual itu, para ahli sufi itu. Mati ditunggu-tunggu, bukan kepengen lama-lama hidup, enggak. Lah kita kan enggak. Udah muncul kolesterol. Aduh, kolesterolku tinggi rek ya opo? Lek meneh aku mati terus anakku ya opo? Emang yang ngurusi anak Bapak Ibu itu Bapak Ibu? Iya Pak Bu, aku sing nyekolahno saya ngasih makan aku. Terus semua bisa Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu tidak dihidupkan oleh Allah? Tidak bisa. Berarti sesungguhnya yang memfasilitasi, yang memberikan fasilitas buat anak kita itu siapa? Ya Allah, siapa lagi? Kok kita ngaku-ngaku itu loh? Ya itulah karena kita terjebak dengan ego dan pikiran kita mengaku-aku. Ego itu ya aku itu. Namanya diri semu itu, bukan diri yang sejati. Diri sejati kita siapa? Ya ruh itu. Siapa lagi? Itu yang harus kita kenal Bapak Ibu. Latihan cari ya Bapak Ibu. Monggo silahkan. Di sini kita mungkin belum ada mursyid ya Bapak Ibu yang bisa ngelatih, ngajari sampai situ. Monggo Bapak Ibu cari. Banyak. Cari waktu Bapak Ibu. Jangan hanya belajar tentang ilmu keduniaan terus Bapak Ibu. Ilmu ekonomi sing dihitung bendino sing dihitung lek 10.000 susuk 1.000 kari 9.000 iku terus nang pasar gono maneng apalagi ibu-ibu lek belanja itu Masya Allah ditawar sampai entek misalnya itu sing jenenge tukang sayur gak sakno tapi tukang sayur juga punya bojo punya anak sing kudu diuripi tapi kalau gak laku yo opo diserahno yo ditawar santai-entek ojo nemen-nemen ta Bapak Ibu ibu-ibu ini khususnya Pak ini berapa Pak 5.000 ya wis 4.000 ya Pak buka iso Ibu ya apa Bu gini-gini ya wis kok suwe-suwe ngono Bapak Ibu wong selisih 1.000 gitu pulang sampai rumah ngono sik ngomong larang bilang ke saya ya larang dadakno iki saiki kowe sok larang mah piro regane 5.000 lho 5.000 kok larang gitu enggak sampai 1.000 kok larang gitu kan iya soalnya nek kono ono sing regane 4.000 selisih 1.000 ya duwe lek dihitung ping ibu-ibu gak apa-apa ibu-ibu tapi kesadaran panjenengan jangan berhenti di situ gitu maksud saya. Ayo mulai kenal siapakah aku ini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi saya katakan sekali lagi selain jasad yang ada ini ada namanya badan energi. Itulah jiwa kita. Nyawa namanya kalau dalam bahasa yang lain Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu pandangan sains. Perubahan struktur otak manusia akan berpengaruh pada kualitas jiwa. Sepakat kita. Makanya kalau orang jatuh kemudian ada indikasi gagal otak Bapak Ibu otomatis jiwanya terganggu. Sepakat ya? Sepakat ya? Ada orang yang jatuh kecelakaan kemudian setelah itu dia amnesia. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Jadi gangguan otak itu akan berpengaruh kepada kejiwaan. Makanya benar waktu itu kita sudah membahas jiwa adanya di otak. Itu sudah kita selesaikan pembahasan itu Bapak Ibu. Yang kedua, secara fungsi jiwa ada di balik otak. Secara keseluruhan ada di balik badan kasarnya, bentuknya sama namun bersifat energi. Kita sudah selesai. Jadi sebenarnya badan energi itu ya sama kayak badan fisik, tapi bentuknya energi. Ada otaknya juga. Namanya otak energi.
ada hatinya juga, ada jantungnya juga, jantung energi, gitu Bapak Ibu. Keren, masya Allah. Ini teknologi, ini sains yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Kalau dia di Al-Quran itu kan banyak ayat-ayatnya mutasyabihat Bapak Ibu, tidak serta-merta dijelentreno gitu, dipaparkannya, dibukanya dikuak di dalam sains Bapak Ibu. Ternyata itu. Jadi badan energi itu membawa semuanya, ada hatinya juga, hati energi, ada jantungnya, jantung energi. Jadi semuanya plek, cuma bedanya ini materi, ini energi. Dan inilah yang akan kembali kepada Allah. Gak bisa lari Bapak Ibu, mau kemana panjenengan? Aduh, merinding asli Bapak Ibu, bener. Makanya saya paling senang di tauhid itu. Masya Allah, ternyata gini ya gitu kan. Kok gak dulu saya kenal gitu kan. Ya Allah, merinding Bapak Ibu. Rasanya gak pengen ngapa-ngapain. Bukan secara terus gak kerja, bukan Bapak Ibu. Kerja kita, aktivitas ini kan namanya syariat ya, saya sebutnya syariat. Ini wilayah kedohiran Bapak Ibu. Tapi ketika kita sudah kenal diri, kenal Tuhan dengan baik Bapak Ibu, gak akan sembarangan Bapak Ibu. Belanja itu isinya pengen memberi. Itu ada tukang buah di depan itu Bapak Ibu. Saya kadang kalau beli sama beliau itu timbangannya mesti dilebihi. Ini wis jomplang ini Bapak Ibu. Artinya kita sudah diuntungkan sebenarnya. Saya ditambah lagi. Saya penasaran Bapak Ibu. Pernah saya cari waktu ngobrol sama beliau itu sampai hampir 1 jam. Bapak itu enggak rugi tuh. Enggak ya Pak Abu. Saya sampai alhamdulillah sehat sampai sekarang gitu kan. Anak-anaknya saya sudah sukses, sudah begini. Gak rugi tak Pak? Loh, Bapak kok tanya rugi? Loh ngiki loh Pak, jomplang. Karena menurut saya orang fisika ya Bapak Ibu itu kan ditimbang harus bener-bener pas gitu. Itu kalau orang fisika itu. Ini jomplang, blek bisa ditambahi lagi. Masya Allah. Katanya apa Bapak Ibu? Saya ini hanya menjalankan peran. Karena semua ini yang ngatur Allah gitu. Masya Allah. Kalah Pak tauhid kita ini. Bener. Masya Allah gitu, merinding Bapak Ibu. Dan konsisten. Pernah ke tanah suci juga, naik haji dan sebagainya. Kita yang jungkel jempalik kerja juga belum jelas Bapak Ibu. Maka hati-hati Bapak Ibu. Bener ini merinding ini. Kalau kita mengenal di sini Bapak Ibu, kita nggak akan macam-macam. Sadar. Bukan sekedar takut, tapi sadar. Kalau orang takut ini kan karena takut siksaan. Yang kita selama ini takutkan apa coba? Neraka. Yang kita kejar-kejar apa Bapak Ibu? Surga. Kenapa nggak kita uber? Kenapa nggak kita temui yang punya neraka dan surga itu? Kalau sudah Allah mencintai kita Bapak Ibu, dari Allah kon wis niat tenan ketemu aku yo wis iki pen kabeh ngono, bahkan neraka pun akan nikmat rasanya gitu. Loh iya itu sufi-sufi sampai begitu. Nah kita lega, kenapa aku menjalankan sholat perintah Allah lega kok masuk neraka, jadi wedi neraka. Kenapa melakukan sholat? Ya karena pengen surga, karena di situ nanti kita kenikmatan dan sebagainya masih nanti. Padahal surga dan neraka yang hakiki itu sudah bisa kita rasakan sekarang. Kapan neraka itu? Ketika jiwa Bapak Ibu gundah gulana, sedih, sengsara, sedih, merintih, bingung. Itu saya neraka kan nggak enak Bapak Ibu. Gelisah itu nggak enak. Kapan surga? Ketika Bapak Ibu bunga. Alhamdulillah ya Allah, jembar rasanya hatiku. Dan itu bisa kita rasakan nikmat itu Bapak Ibu ketika kita berbagi. Berbagi itu kan yang menyemangati apa sebenarnya Bapak Ibu? Kasih sayang gitu kan. Berbagi itu tidak bisa dilakukan kalau dalam diri kita tidak muncul kasih sayang Bapak Ibu. Ya walaupun ada sih memberi, ada tendensi, masih ada aku. Tapi kalau itu lepas Bapak Ibu, betul-betul memberi karena sadar bahwa ini aku sebagai kepanjang tangan Tuhan, lega rasanya Bapak Ibu. Temen coba aja praktek nih, asli. Iya ternyata dengan memberi itu, makanya bersedekah itu tidak nunggu harus kaya. Nah, kita ini kan salah konsep Bapak Ibu. Mak mikiri bersedekah kayak mangan aja susah gitu kan. Kita selama ini kan selalu begitu. Akhirnya dihitung dulu, gak nyampe-nyampe bersedekah akhirnya. Karena apa? Tak sesuai seperti yang kita pikirkan. Karena kita nuruti ego, nuruti pikiran, nuruti nafsu Bapak Ibu. Nafsu itu tidak akan pernah puas. 100 pengen 1000, 1000 pengen sejuta, sejuta terus begitu. Padahal di Al-Quran dikatakan bersedekah pada saat lapang maupun sempit, saat kamu punya uang dan gak punya uang. Terima kasih. Kan? Saya pakai istilah itu selalu terima kasih. Lah kita kan ngomong terima kasih ya gitu kan. Sebenarnya terima kasih. Jadi kalau hanya terima tok belum dikasihkan, awas hati-hati Bapak Ibu, jadi udun, jadi kolesterol, jadi macam-macam.
diambil sebagian, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, kan sudah ada aturannya dalam syariat itu, hanya 2,5%. Lek 100.000 piro sih cuman 2.500. Ah jatuh no kaleng masjid itu lho, cek nang penuh kaleng masjid, cek masjid nang mari. Sampai sing pengurus masjid sampai bingung, namanya pembangunan nih. Ya opo bendino gerak pembangunan sakmene. Akhirnya gak selesai masjidnya, masih itu ada tower dan sebagainya. Kalau semua sudah paham Bapak Ibu, sadar, nggak akan eman Bapak Ibu. Wes gak mikir iki duwe digaya apa karo takmir, wes gak mikir. Nawa tuku bukan untuk takmir, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini milikmu ya Allah, kamu titipkan padaku, aku kembalikan. Aslinya kita kan kembalikan kepada Allah lagi. Karena kita mengaku itu milikku, itu masalahnya. Akhirnya aku eman memberikan. Nggak bisa terima kasih, terima tok, bahaya Bapak Ibu. Mangan terus, nggak pernah, mohon maaf, nggak pernah BAB Bapak Ibu. Tunggu Bapak Ibu. mangan, nggak pernah ngentut Bapak Ibu. Mangan, minum, nggak pernah pipis Bapak Ibu. Terus noy. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, sederhana. Terima kasih, mohon maaf loh Bapak Ibu. Saya ngomong ini nyerocos ini aja. Ini untuk diri saya sendiri Bapak Ibu. Terus begitu. Ya Allah. Sederhana sebenarnya, tapi pikiran kita dan ego kita ini yang sering kita turuti Bapak Ibu. Akhirnya ruh itu tergelam, tertutup dengan perilaku pikiran dan jiwa. Itu pikiran dan ego, itulah yang kita sebut dengan nafsu itu. Tapi tidak bisa kita hilangkan. Siapa yang bisa ngilangin? Dong itu memang perangkat Tuhan yang ada di diri kita. Caranya gimana? Dikendalikan, diajari itu jiwa jenengan. Pikiran dan jiwa, jadi ruhnya disadari dulu, sadar dulu sampai kenal siapa diriku. Setelah itu kembali lagi, akhirnya tertata Bapak Ibu, gak sembarangan. Bahkan Bapak Ibu, kalau kesadaran kita pada kesadaran ruh Bapak Ibu, kita ini semua sama. Karena ruh itu sifatnya abadi, ruh itu sifatnya bako, karena dia mengandung sifat Tuhan. Sementara jiwa dan jasad kita berubah-ubah. Bapak Ibu sadar tidak sih Bapak Ibu bahwa badan kita saat ini itu tidak badan kita saat ini, detik ini itu berbeda dengan 1 detik yang lalu, berbeda dengan 1 jam yang lalu, apalagi 1 hari yang lalu, apalagi 1 tahun yang lalu. Cuma kita nggak sadar karena perubahannya mikro, kecil, di dalam atom. Sel itu berubah-ubah terus Bapak Ibu, mati hidup lagi, mati hidup lagi, begitu terus. Dan pesan-pesan itu ada di situ terus, di dalam sel itu. Sel yang mati dimakan lagi dengan sel yang hidup nanti, namanya autopagi. Makanya sekarang itu kan banyak tradisi gak makan pagi kan, makan malamnya itu cukup maghrib itu, terus besoknya pagi-pagi gak makan sampai jam 11. Ibu-ibu ini yang paling pintar ini, jam 12 itu namanya autopagi. Jadi memberi kesempatan sel biar hidup makan sel yang mati, sehingga sel yang mati ini tidak mengganggu, tidak menjadi sampah dalam tubuh. Itu Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang seperti itu kayak Deddy Corbuzier itu yang paling yang ngajari itu, teorinya itu dari luar, ilmu-ilmu itu bukan dari pesantren Bapak Ibu. Mohon maaf, pesantren yang ngaji kitab terus, kitab kuning ya enggak apa-apa, tapi kalau ditutup hanya di situ pengetahuanku, ya wes, akhirnya sains dianggap ilmu kafir. Nggak bisa. Autofagi itu ilmu dari barat juga Bapak Ibu, dan itu dibuktikan di Bapak Ibu ini ya. Jadi namanya autofagi itu metodenya begitu Bapak Ibu. Jadi panjenengan ini agar tubuhnya kembali bisa bugar, sehat Bapak Ibu, itu ada teknik seperti itu. Jadi ada durasi 12 jam tidak makan. Itu saat puasa sehat kita. Jarang orang puasa malah sakit itu, malah kakean mangan sing loro malahan. Karena apa? Kelebihan energi, akhirnya jadi sampah dalam tubuh Bapak Ibu, jadi kanker, jadi macam-macam. Itu karena sel yang mati itu tidak terurai Bapak Ibu. Nah ini kan penting pemahaman seperti ini. Nah, mari mulai sekarang kita mulai sedikit berubah mindset kita ya Bapak Ibu. Jalani hidup, pahami semua jasad itu apa kebutuhannya, pahami dengan baik. Ada ilmu kedokteran ya kan, ilmu macam-macam tentang jasad dibaca. Jiwa, jasad berubah, jiwa juga berubah-ubah. Jiwa saya hari ini, detik ini dengan tadi sudah berbeda Bapak Ibu, karena pengalamannya baru. Saya ketemu orang baru, jiwa saya sudah berubah lagi. Karena jiwa itu fungsi, sifatnya fungsi. Hanya ruh yang tidak berubah, dia kekal.
dia berkekalan seperti sifat Tuhan, karena sifatnya ditiupkan bukan diciptakan. Jadi ada pendapat dua Bu Abu di para ulama itu, ada yang mengatakan ruh itu adalah bagian dari Tuhan, jadi disebut itu adalah karena disebut tiupan, bukan disebut dengan ciptaan. Tapi ada yang berpendapat apapun selain Tuhan itu ya ciptaan. Tapi kita nggak usah pusing lah itu ciptaan apa itu bagian dalam arti tiupan, ya kita terima saja bahwa ruh itu memang secara bersifat kekal dan dia netral Bapak Ibu. Jadi tidak sama dengan jiwa yang berubah-ubah. Nah, ruh panjenengan semua dengan ruh saya ini sama. Ruh nggak mengenal laki, nggak mengenal perempuan, karena dia daya hidup, sifatnya ruh itu. Sistem informasi yang membuat pekan hidup itu ruh. Ternyata itu Bapak Ibu, setelah saya pelajari itu, oh ini dia itu ruh itu. Nah, bagaimana mengalami kesadaran ruh itu nanti di pertemuan selanjutnya kita coba latihan. Saya tak mendalami dulu selama 3 bulan ini, nanti kita coba praktek bareng-bareng Bapak Ibu. Tenang, saya sudah mencoba beberapa kesempatan Bapak Ibu. Jadi gampangannya begini, monggo dicari. Dengan cara menghentikan pikiran sudah tidak bekerja, ego sudah diam, pikiran sudah diam, saat itulah kita sedang berada dalam kesadaran ruh. Yang saya alami saat ini ya Bapak Ibu itu kosong, tenang, kosong. Nggak bisa disebut bahagia, bukan, tapi lempeng, kosong gitu. Ya, di kekosongan itulah, itu kalau dalam fisika disebut dengan namanya medan kuantum Bapak Ibu. Jadi kosong bukan berarti tidak ada. Saya dulu bingung Mbak, istilahnya kosong isi kosongnya popo, lihat tasawuf itu ternyata itu. Sains yang membuktikan kekosongan itu bukan kosong, tidak ada apa-apa, tapi di situ ada yang namanya medan kuantum. Nah, karena ada informasi yang diberikan kun fayakun, maka medan kuantum itu berfluktuasi, bergetar Bapak Ibu, bergetar, muncullah materi, muncullah gelombang itu prosesnya. Begitulah Allah bertajalli menciptakan sesuatu dengan cara informasi tadi itu. Makanya Allah itu secara entitas tidak akan pernah bisa dikenali. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu, saya meditasi Pak Abu, saya semedi, saya telah ketemu dengan Tuhan, cahaya yang bukan. Karena Allah laisa kamislihi, kata Allah dalam Al-Quran, aku tidak bisa diserupakan oleh apapun. Selama masih bisa diserupakan berarti itu bukan Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa dikenali secara entitas Bapak Ibu. Tapi kita bisa mengenalinya lewat sifatnya, lewat afalnya, karena semua itu ada pada diri kita. Ketika kita sholat kita sadar bahwa yang mengangkat tangan ini memang aku, tapi aku diangkatkan tangan oleh Tuhan. Nah, kalau sudah tinggi kesadarannya, sesungguhnya yang mengangkat tangan ini bukan aku lagi, tapi yang mengangkat tangan ini adalah Dia lewat tubuhku. Gitu Bapak Ibu. Sehingga kalau dalam tradisi sufi itu nyebutnya yang menyembah yang menyembah yang disembah adalah yang menyembah gitu. Artinya tunggal, karena memang yang berlaku Tuhan tok. Asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau para sufi mengatakannya, tidak ada apapun, semuanya tidak ada illallah, kecuali Allah gitu. Ya memang, karena sesungguhnya dulu kalau kita lihat di dalam ayat-ayat di dalam kitab itu, dulu hanya Dia yang ada, semuanya tidak ada. Karena Dia ingin dikenal tadi, maka Dia menciptakan makhluk, kan begitu Bapak Ibu. Berarti kita sebenarnya dari mana? Ya dari Dia. Kalau dikembalikan ke hakikatnya, siapa kita sebenarnya? Hakikatnya ya bagian dari Dia. Tetapi pikiran dan ego kita yang mengaku-ngaku, akhirnya kita melekat kepada perilaku pikiran dan ego kita itu, menganggap ini aku, ini anakku, ini bujuku, ini hartaku, ini duitku. Ketika kita kehilangan, sedih Bapak Ibu luar biasa, karena kita melekat. Tapi kalau kita sadar bahwa itu bukan kita, kita yang sejati bukan itu, kita nggak akan melekat lagi. Hilang ya wes. Apa untuk itu aku gak ono kok gitu. Namanya nanti itu makom fana dan sebagainya. Itu para guru sufi. Silahkan Bapak Ibu bisa mendalami sendiri. Saya lebih kepada transisi saja Bapak Ibu. Ke tauhid secara sains, tapi di transisinya. Jadi karena ini ada sendiri pakarnya begitu. Itulah para mursyid nanti akan menjelaskan secara detail kedalaman jiwa kita itu. Tapi saya di sini di posisi, karena ini umum, kajiannya umum Bapak Ibu, ya kita secara umum, ya ngicip-ngicip sedikit lah, ceret gitu. Tapi yang pasti kita sadar, saya sesungguhnya baru disebut manusia ketika jasad, jiwa, dan ruh itu sudah menyatu. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup. Lah ini dia badan energinya Bapak Ibu. Ini sebenarnya mau kita kuak. Ya kembali lagi kita belum bisa menuntaskan materi kita Bapak Ibu karena waktu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena di sesi ini sebenarnya inilah nanti
masuk ke ruh. Nah, ruh itulah nanti namanya disebut kesadaran. Nah, nanti kita bicara tentang kesadaran Bapak Ibu. Kesadaran itu apa? Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang telah Allah sampaikan lewat wasilah, lewat diri saya ini sebagai apa boleh disebut yang memaparkan materinya, bermanfaat untuk kita semua, menggugah kesadaran kita. Akhirnya kita tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Semakin hari semakin baik perilaku kita dan semakin dekat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan terakhir kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik. Apa itu? Ketika kita sudah benar-benar pada kesadaran yang total, aku siapa dan Tuhanku siapa. Ya Allah, aku kembali padamu. Sudah nggak kacau lagi, sudah nggak takut lagi. Selama masih takut, sampai takut kehilangan itu, banyak orang meninggal itu kan macam-macam akhirnya Bapak Ibu. Ada yang tidur dengan senyum meninggalnya, ada yang melotot macam-macam. Itulah akhir daripada kehidupannya. Dan akhir pada kehidupan, nah disitulah kualitas dirinya, kualitas jiwanya. Ketika jiwa sudah mutmainah, sudah benar-benar mengenal Tuhan dengan baik, maka insya Allah kita akan mati dengan penuh ridho, kita akan tersenyum kembali kepada Allah. Seperti itu Bapak. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.